Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya Siska Bercerita. Nah, ini video ini saya ambil saat jalan-jalan malam kami bertiga ya teman-teman. Ini situasi 1 tahun yang lalu. Jalanannya kayak gini. Ini sih masih tergolong bagus jalannya waktu itu. Sekarang udah agak jelek. Jadi gini ya teman-teman. Sekarang kan memasuki besok itu sudah masa tenang untuk pilkada ya teman-teman. Untuk masa kampanye besok sudah memasuki masa tenang, jadi tidak boleh lagi berkampanye. Jadi gini, saya mau cerita. Sebenarnya kita memilih pemimpin itu dari yang sudah saya lihat dari pemimpin pusat sampai ke daerah ini. Pemimpin yang kita pilih itu tidak menjamin 100% itu akan membawa negara kita atau daerah kita ke arah yang lebih maju ya teman-teman. Dan yang lebih pastinya itu malahan kita memilih pemimpin itu sebenarnya kita nggak memilih terbaik untuk saat ini, karena terutama saya melihat di daerah saya di Melawi, Kabupaten Melawi ini, dan di Kapuas Hulu itu yang bersaing itu adalah yang jadi bupati sebelumnya dan wakil bupatinya. Di Melawi juga begitu ya teman-teman. Bupati dan wakil bupatinya itu saling bersaing untuk memperebutkan kursi bupati yang saat ini. Jadi kita sebagai masyarakat nanti yang akan memberikan suara kita untuk mereka itu sebenarnya kita gimana ya teman-teman, kita itu malahan melayakkan siapa nanti suara yang kita tentukan itu adalah suara yang dalam artian itu melayakkan siapa nanti yang berhak untuk mengatur, mengelola uang-uang, bagaimana caranya untuk masuk ke kocek mereka ya teman-teman, ke saku mereka. Jadi menurut saya seperti itu teman-teman, karena mereka itu kan pemimpin terdahulu, walaupun itu wakil atau ketua, tidak ada menurut saya alasannya tuh nggak tepat. Oh, saya kemarin itu cuma jadi wakil, jadi saya nggak punya kewenangan yang lebih besar untuk menentukan ini dan itu. Tidak ada kata seperti itu ya teman-teman. Dia ketuanya dan satunya itu wakilnya. Jadi mereka berdua itu sebenarnya sama-sama harus bertanggung jawab tentang kepada rakyat apa yang sudah mereka kerjakan, bagaimana kinerja mereka. Jadi kita nanti itu tanggal 27 itu sebenarnya kita itu memilih siapa yang layak untuk korupsi. Kata kasarnya tuh seperti itu teman-teman. Makanya nanti tanggal 27 saya sudah bertekad, saya akan mencoblos semua pilihannya. Saya akan coblos semua pilihannya. Saya tidak memilih siapapun. Saya coblos semuanya teman-teman. Buktinya saat ini tes CPNS ini saya cukup kecewa ya teman-teman. Saya lolos passing grade, tapi yang dibutuhkan kursinya hanya 1, hanya 2 orang, 1 atau 2. Ya bagaimana bisa terpilih sedangkan pelamarnya itu banyak. Bagaimana mereka dalam menyediakan lapangan pekerjaan saja itu enggak cukup teman-teman. Masa lapangan pekerjaannya hanya CPNS saja? Sebenarnya kan banyak, bisa dalam bentuk badan usaha milik daerah, itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Tetapi biasanya yang saya tahu itu di BUMD itu tuh mereka
merekrutnya itu menggunakan orang dalam dan kerabat pimpinan atau staf yang ada di situ, teman-teman. Jadi nggak dibuka untuk umum pendaftarannya itu. Surat terbukanya memang dibuka untuk umum. Surat lowongan yang mereka keluarkan itu memang berita acaranya itu adalah untuk masyarakat umum, teman-teman, tapi kenyataannya itu tidak diumumkan secara umum, melainkan itu hanya diumumkan kepada staf-staf atau kepala dinas atau pokoknya orang-orang dalam yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Kalaupun diumumkan untuk umum, lowongannya itu paling yang akan diterima itu menggunakan orang dalam, teman-teman. Ya, untuk urusan orang dalam ini sudah biasa sih ya. Tapi apakah pertanyaan saya itu, coba lebih banyak lagi sediakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikelola, dari sumber daya alam, dari pemanfaatan sampah, daur ulang, atau bagaimanapun itu ya, teman-teman. Sebenarnya banyak, teman-teman. Contohnya ada di sebagian daerah itu mereka memberdayakan masyarakatnya itu untuk mengelola sampah, teman-teman, baik itu sampah plastik atau sampah organik untuk menghasilkan maggot. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang menganggur atau seperti saya ya, teman-teman, ibu-ibu yang menganggur. Saya sih nganggur banget tuh enggak, karena saya itu buka warung di rumah saya, teman-teman. Jadi saya enggak nganggur, cuman kalau ada pilihan yang lebih baik ataupun ilmu yang saya dapatkan di saat saya kuliah itu bisa saya manfaatkan atau saya terapkan, alangkah lebih baiknya, teman-teman. Tapi masalahnya sekarang itu banyak sekali yang menganggur, teman-teman. Di satu komplek tempat saya tinggal ini aja semua ibu-ibu rata-rata menganggur, teman-teman. Mereka mencari pekerjaan, mereka mencari kegiatan sendiri-sendiri, entah itu membantu saudaranya atau membuat kue, ataupun jualan online. Ya seperti itulah, teman-teman, untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari yang harus kita keluarkan setiap harinya, karena nggak mungkin mengandalkan gaji dari suami saja. Kalau hanya mengandalkan gaji dari suami saja cukup sih, tetapi jika terkena penyakit, musibah, atau kita kena sakit, maka kemungkinan besar itu uang yang tersimpan pun bisa terkuras ya, teman-teman. Nah, maka dari itu sebenarnya kami semua yang ada di sini itu berinisiatif untuk berpenghasilan, walaupun sekecil apapun penghasilan yang kami dapatkan, sambil menjaga anak dan berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah itu sebenarnya memang awalnya itu pilihan kami saat anak kami masih kecil, tetapi kan saat ini sebenarnya anak kami semua itu rata-rata sudah lumayan besar dan bisa ditinggal, sebenarnya, teman-teman, bisa dititipkan lah. Jadi sebenarnya kami bisa bekerja, tapi lihatlah, lapangan pekerjaan tidak ada. Adapun lapangan pekerjaan gajinya tidak layak. Itu kalau yang dari swasta kebanyakan. Oke deh, teman-teman, sekian dulu cerita saya untuk video kali ini ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa memikirkan kembali pilihan teman-teman untuk kepala daerah
yang ada di daerah teman-teman masing-masing ya teman-teman. Jika tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak apa kita melakukan aksi coblos semua kandidat, tidak apa-apa teman-teman. Kita tidak ada pilihan, karena memang kita tidak ada pilihan untuk memilih kepala daerah tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like dan komentar di channel YouTube saya ini. Semoga cerita saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah. Ingat teman-teman, jangan takut untuk menyuarakan isi hati kita dan naluri kita ya teman-teman. Jika orang itu tidak layak untuk menang atau tidak ada pilihan, jangan memilih. Kalau tidak mau terjadi penyesalan di kemudian hari. Jika kita tidak memilih dan dia memimpin itu tidak bagus di daerah kita, maka tidak akan ada penyesalan teman-teman. Jika memang pilihan kita itu bagus dan dia memang bekerja layaknya seorang pemimpin daerah, ya kita bisa berbangga hati teman-teman, kita bisa berlega. Oke, dadah teman-teman.